3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali dengan saya Terik sebagai host dalam podcast Teh Hobeng Kemenak Kepri. Temu toko obrol bareng dengan Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, persembahan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu kami telah mengundang narasumber dari Komisi Informasi Kepulauan Riau, yaitu sekaligus sebagai ketua dari KIP Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Arison. Selamat datang Bapak di podcast Teh Hobeng Kemenak Kepri, Bapak. Ya, terima kasih Pak Terik. Iya. Jadi gini Pak, kita berbicara tentang keterbukaan informasi publik. Masyarakat mengasalahartikan bahwa seluruh informasi itu berhak dan siapa saja boleh minta ya. Jadi dalam artian kan ada beberapa informasi-informasi yang dikecualikan seperti nomor telepon, terus nomor rekening ya. Nah, jadi artinya ternyata itu tidak seluruh masyarakat tahu Pak. Jadi mungkin di sini Bapak menjelaskan juga fungsi dari Komisi Informasi ini seperti apa, dan yang apa yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik itu yang seperti apa juga nih Pak. Oke, silakan Bapak. Ya, baik para pendengar podcast Kemenak Kepri. Pertama, bicara tentang keterbukaan informasi, kita flashback ke belakang sejenak bahwa untuk keterbukaan informasi itu adalah salah satu perjuangan pada saat zaman reformasi. Di zaman dahulu, di pemerintahan sebelumnya itu tentu kita sering mendengar bahwa masyarakat selalu mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi. Nah, oleh karenanya pasca reformasi, tepatnya di tahun 2008, terbitlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yaitu tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ini dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F, di mana keterbukaan informasi, setiap orang atau warga negara berhak memperoleh informasi untuk pengembangan dirinya dan lingkungan sosialnya dengan berbagai macam aturan-aturan. Aturan-aturan dimaksud misalnya ya Mas Terik ya, tadi Mas Terik sudah menyampaikan, sudah mengulas sedikit bahwa ternyata keterbukaan informasi itu tidak semua yang harus disampaikan. Nah, tentu konsekuensi Undang-Undang 14 itu juga mengikat kepada undang-undang lain. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seseorang. Nah, contohnya NIK, nomor telepon, alamat, nomor rekening, dan lain-lain. Nah, ini adalah informasi privat sifatnya. Itu hanya boleh diberikan atas izin yang punya data atau berdasarkan putusan dari Komisi Informasi. Nah, itu Mas Terik kalau terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ya. Karena kalau bicara lagi apa sih tugasnya Komisi Informasi? Pertama kami ingin sampaikan bahwa Komisi Informasi itu bertugas memastikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008 dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pemerintah, karena pemerintah dalam hal ini adalah badan publik yang disebutkan di Undang-Undang 14 tersebut. Yang kedua adalah menyelesaikan sengketa informasi. Nah, menyelesaikan sengketa informasi ini adalah tindak lanjut dari permintaan informasi dari masyarakat atau pemohon kepada badan publik. Dalam hal ini contohnya adalah pemerintah daerah, Kanwil Kemenak misalnya, atau OPD yang ada di daerah-daerah, OPD tingkat provinsi, OPD tingkat kabupaten kota, seluruhnya yang menerima atau menggunakan anggaran baik sebagian atau seluruhnya dari APBD maupun APBN. Itu pengertiannya. Swasta tidak termasuk dalam hal ini. Nah, sehingga dengan demikian ketika ada informasi yang tidak diberikan sementara itu diatur oleh undang-undang dan dibolehkan, maka
masyarakat berhak melaporkan itu atau meminta penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi dalam hal menyelesaikan persoalan itu sengketa informasi dilakukan dua hal. Pertama, dilakukan mediasi. Yang kedua adalah adjudikasi non litigasi namanya. Adjudikasi non litigasi artinya putusan setara dengan pengadilan yang berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan. Nah, ini kan dijamin oleh undang-undang itu gitu. Oke Pak, saya berhentikan sebentar. Seperti ini tadi kan bahwa setiap masyarakat atau setiap manusia, manusia Indonesia pun yang pengen minta informasi ke badan publik harus wajib kita berikan atau kita serahkan. Tapi kan ada aturan mainnya Pak. Ya. Seperti kata Bapak tadi ada beberapa data privat. Kalau dalam khususnya di badan publik ini apakah selain data privat apa saja yang maksud yang tidak bisa kita berikan ke masyarakat Pak? Ya, pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008 itu menyebutkan beberapa larangan untuk diberikan. Misalnya yang terkait dengan proses penyidikan dan penyelidikan untuk penegakan hukum. Kemudian ada juga tentang hak atas kekayaan intelektual atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, kemudian yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian juga ada juga yang berhubungan dengan wasiat seseorang. Itu tidak boleh dibuka sebelum sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara si pembuat wasiat dengan yang diberikan wasiat. Oke. Nah, jadi kalau begitu kan sebenarnya badan publik harus wajib menjalankan undang-undang tersebut Bapak ya. Ya. Nah, terus kenapa sampai adanya tadi kan Bapak nyampaikan bahwa salah satu tugas dari Komisi Informasi ini adalah menyelesaikan permasalahan informasi atau sengketa informasi sampai mediasi. Itu kira-kira penyebabnya apa Pak ya? Sampai terjadinya perlunya sampai ke tingkat mediasi. Ya, dari beberapa persoalan yang sudah kami selesaikan baik melalui mediasi maupun sengketa informasi itu rata-rata badan publik itu tidak memahami Undang-Undang 14 tahun 2008 tersebut. Kenapa pengertian tidak memahami ini adalah misalnya badan publik abai untuk membuat putusan badan publik tentang daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Nah, sehingga PPID-nya itu juga akhirnya dalam posisi yang gamang. Apakah ini boleh diberikan atau tidak? Nah, itu kan ada tahapannya. Misalnya ke PPID itu adalah 10 hari plus 7 hari. Harus dijawab oleh PPID. Jika tidak dijawab atau dijawab tidak sesuai dengan keinginan pemohon, maka si pemohon ini mengajukan kepada pimpinan badan publik setempat. Pimpinan PPID setempat. Nah, itu ada waktu 30 hari sebenarnya itu diberikan. Nah, ini kecenderungannya adalah mungkin ada hal-hal dalam tanda petik yang tidak dipahami atau ada hal yang disembunyikan. Nah, karena kan prinsipnya keterbukaan informasi itu adalah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan itu kan harusnya setali tiga uang, ya kan? Harus runtutannya itu artinya tidak ada lagi yang perlu dirahasiakan seperti itu. Tidak ada lagi yang perlu dirahasiakan. Tidak dalam artian ketika misalkan adanya permintaan data Pak, misalkan data jumlah siswa atau jumlah ini, di situ kan ada tertulis dimintanya misalkan Pak, diminta datanya NISN siswa tersebut. Itu boleh kita kasih Pak? Boleh kita berikan Bu? Kalau dia minta nama-nama siswa, yang kita berikan adalah namanya, NISN-nya itu sepanjang dilakukan uji konsekuensi, itu hasil itulah nanti yang menentukan hasil uji konsekuensi apakah ini boleh atau tidak. Uji konsekuensi itu dilakukan oleh pimpinan PPID setempat dengan pertimbangan ada di Undang-Undang 14 itu menyebutkan apakah dengan diberikan data ini akan mengakibatkan untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih besar misalnya. Kalau itu hanya untuk khawatir disalahgunakan, tentu ada ketentuan hukum pidana yang menjerat baik yang tidak memberikan badan publik maupun yang
si pengguna Data informasi, informasi. pengguna data tersebut. Nah, pasal 51, 52, 53, 54 Undang-Undang 14 tahun 2008 itu sangat tegas menyebutkan. Oke, Pak. Sekarang tadi juga kita terkait adalah kekurangan pahaman dari badan publik atau PIC badan publik. Sekarang karena gini Pak, ada saya merasakan bahwa ada jaminan ini data disalahgunakan atau tidak ya Pak. Anggaplah ini daftarnya tidak masuk dikecualikan tapi daftar yang kita publish. Tapi di satu sisi mungkin ada jaminannya apa sih kalau kita berikan kepada orang ini? Nah. Ya, jaminannya itu adalah misalnya kesepakatan antara si pemohon dengan gitu kita ya. yang dimohonkan. Nah, tentu kan muncul rasa saling percaya. Kemudian setelah dianalisa tadi dilakukan kajian dulu oleh PPID maupun atasan PPID melalui uji konsekuensi tadi. Jadi artinya ketika si pemohon datang tentu dengan membawa identitas yang jelas. Iya. Seandainya Harus dengan identitas jelas. Nah, seandainya dia mengatasnamakan suatu profesi tapi tidak bisa menunjukkan profesinya, kartu profesinya, boleh dong kita tolak. Boleh ditolak. Jadi badan publik boleh menolak permohonan informasi oleh seseorang maupun oleh kelompok tertentu dengan alasan yang jelas juga. Ya. Nah, misalnya itu tadi niatnya untuk apa? Kalau misalnya niatnya untuk penelitian, untuk mahasiswa membuat skripsi, tentu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tetapi kalau kegunaannya itu untuk menjatuhkan seseorang, tentu berhak juga untuk menolak. Nanti biarkan itu sampai ke Komisi Informasi. Komisi Informasi nanti yang akan menggali lebih dalam terkait niat seseorang. Nah, karena ada peraturan Komisi Informasi maupun surat dari Ketua Komisi Informasi, kita berhak untuk menolak permohonan itu sepanjang kita mengetahui itikat baik seseorang itu. Kalau bicara itikat berarti kan harus berdasarkan rasa dan perasa, Pak. Oh, tidak juga. Dari nanti dari proses persidangan kita juga kan bisa. Nah, maksudnya sebelum ketika awal pertama kali meminta nih si seseorang datang nih, tapi dia minta data yang begitu kompleks ya. Artinya kan jaminan ini siapa orang kita belum tahu. Pertama kita minta identitas diri. Terus ketika identitas diri pun kita ragukan, istilahnya dia personal diminta. Di situ kan ada keraguan nih Pak. Dia tidak mau menjelaskan bahwa dia ini sebagai apa, apakah dia dari media ataukah dari suatu instansi lainnya, seperti apakah dia aparat hukum atau tidak ya. Untuk menjawab itu Pak, kita minum dulu teh obeng kita Pak. Teh obeng kemana? Ke free kita. Iya Pak, silakan Pak. Sahabat tanya, nah, ini nggak kafe kita, teh obeng. Iya. Silakan Pak. Ketika orang mengajukan permohonan kepada PPID, tentu kan dilengkapi dengan surat permohonan yang jelas, dilengkapi dengan identitas, kemudian maksud dan tujuan permintaan data untuk apa. Nah, kalau PPID meragukan atau pimpinan badan publik meragukan, ya kami kira boleh ditolak. Kalau misalnya datang seseorang untuk penelitian misalnya di Kemenak, untuk penelitian usia perkawinan misalnya. Nah, kalau dia bicara usia berarti setelah dilakukan kajian oleh PPID dan pimpinan badan publik, berarti yang terkait dengan NIK, kemudian dengan tempat tanggal lahir, kan itu bisa di-blur biasanya atau ditutupi. Karena kan kita sudah memberikan data itu, atau dia hanya boleh diperlihatkan saja. Nah, kalau ini mau diambil datanya, nanti yang ini kami hitamkan gitu. Kami tutupi karena ini termasuk data privat, kecuali kalau orang ini berkenan datanya Anda ambil gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang harus dibangun komunikasinya ketika di level di meja penerimaan informasi. Terus bagaimana Pak jika misalkan kita sudah memberikan data nih Pak, tahu-tahu agak 10 hari atau sebulan kemudian data ini bocor nih, boleh nggak kita nuntut orang ini berasumsi bahwa dialah penyebab nih? Ya, sepanjang itu sudah dipastikan menurut kriteria peraturan perundangan yang berlaku, kami kira boleh, karena dia kan di pasal 51 kalau saya tidak hilaf,
itu seseorang yang menggunakan data itu tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan secara sembrono, dia kan boleh dituntut secara pidana juga. Oh, boleh dituntut pidana. Boleh dituntut secara pidana. Begitupun dengan si pemberi data. Ketika tidak memberikan data, sementara data itu adalah data yang tidak dikecualikan, data yang serta-merta misalnya, atau yang secara berkala, tetapi tidak pernah diberikan, maka si pemilik data, dalam hal ini PPID dan Badan Publik, boleh juga dituntut. Ada juga hukum pidananya. Ada pidana. Tapi bukan langsung ke komisi ya Pak, kita melaporkan? Tidak. Jadi kalau yang Bapak tangani di mediasi ini, apakah memang dilaporkan ke langsung komisi, atau Bapak dapat laporan atau dapat ada pihak hukum yang aparat hukum yang minta bantuan ke kita ya, ke komisi informasi? Maksud saya, kapan komisi informasi ini turun ke dalam mediasi? Apakah dapat panggilan dulu atau dapat laporan? Iya, kami melakukan itu tahapannya adalah seperti ini ya, 10 hari plus 7 hari itu si pemohon datang ke PPID. Gitu ya. Nah, dalam jangka 10 tambah 7 hari itu ternyata tidak dijawab oleh PPID. Ya, betul. Maka sejak diterimanya itu, maka si pemohon ini mengajukan keberatan kepada pimpinan Badan Publik. Dalam hal ini misalnya siapa? Apakah sekretaris Kanwil misalnya ya, kita contohkan, atau langsung kepada Kakanwil misalnya. Nah, Kakanwil atau pimpinan Badan Publik tersebut itu diberikan waktu 30 hari untuk menjawab. Nah, setelah 30 hari tidak dijawab atau dijawab tidak sesuai dengan ekspektasi si pemohon, barulah dia berhak ke komisi informasi. Jadi harus dilalui dulu tuh, ada 47 hari tuh. 47 hari kerja itu lumayan banyak. Bukan ketika ada masalah ya Pak ya, baru sebelum timbul masalah lah ya. Sebelum timbul masalah peran dari komisi informasi. Bapak, ini kita sudah tahu bahwa sekarang era ini penuh digital ini, Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang keterbukaan publik kita khususnya di Kepri ini terkait era digital ini, Pak? Ya, digitalisasi ini menurut hemat kami harusnya membawa kemaslahatan untuk keterbukaan informasi publik. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi misalnya oleh Badan Publik untuk tidak membuka informasi apapun itu yang ada di Badan Publik. Karena ada media yang sangat murah dan mudah dijangkau. Misalnya ada website, ada sosial media yang bisa disampaikan dengan tadi tetap memperhatikan data-data pribadi tadi. Misalnya terkait dengan usia-usia perkawinan, ya kan? Usia perkawinan, maka itu silakan saja misalnya dalam semester pertama di Kemenak ini atau di lingkungan Kemenak se-Provinsi Kepri ada jumlah orang yang kawin, jumlah orang yang cerai, talak dan sebagainya itu, itu silahkan saja dipublish dengan tidak mempublish by name namanya. By name-nya. Nah, kalau dia perlu by name-nya atau hanya untuk melihat rentang usia, kan, misalnya orang akan meneliti kecenderungan perceraian itu adalah antara umur 20 sampai dengan 27 tahun, ya maka dia datang ke sini minta. Khusus tuh sifatnya, khusus. Nah, itu tadi tinggal Kemenak misalnya atau PPID mengklaster itu dari usia 20 sampai 27 itu berapa orang tanpa dia perlu tahu siapa orangnya kan. Gitu. Terus terkait tadi Bapak nyebut perkawinan atau data cerai itu, kita boleh tidak kita Pak, anggaplah seorang pasangan yang mau kawin meminta data, apakah pasangan ini pernah kawin apa belum ya? Ya, kami kira boleh. Boleh Pak ya? Boleh, karena kan akan menimbulkan masalah juga nanti ketika salah satu pihak yang mau dinikahkan itu ternyata tidak jujur dengan statusnya. Ya. Nggak artinya oke lah kita tidak kasus yang tapi orang lain minta status boleh Pak ya? Boleh. Ya. Karena tidak terkait dengan data pribadi. Iya, tidak karena status seseorang dianggap ya wajib diketahui oleh semua orang. Iya. Bapak ke kantor wilayah ini merupakan visitatif pertama Pak ya? Iya. Di
sini tadi Bapak menjelaskan dari sekian ratus badan publik cuma berapa persen, ada 30% yang tidak menyerahkan. Kira-kira menurut Bapak itu apa penyebab tidak mereka melakukan submit itu? Dari 157 badan publik yang ada di Kepri itu kemarin ada 91 yang melakukan submit. Nah, berarti ada sekitar 30 lebih yang tidak submit. Nah, ini kan ada komponen isian data self assessment questionnaire kemarin itu kan ada 6 komponen. Nah, kemungkinan besar pertanyaan-pertanyaan itu masih terkait dengan data-data yang belum bisa mereka unggah. Misalnya yang rata-rata yang dikeluhkan itu adalah tentang keuangan. Mungkin masih dalam pemeriksaan inspektorat atau BPKP atau BPK, sehingga pada saat pengisian itu mereka belum bisa menampilkan dokumennya. Nah, begitu juga dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa yang mungkin saja pada saat dilakukan pengisian kuesioner tadi itu belum selesai pertanggungjawabannya. Jadi mereka kesulitan untuk mengupload dokumen. Kalau tidak ada dokumen, biasanya kami akan menilai itu 0 gitu. Artinya memang kita ini Pak ya, bahwa peran dari KIP itu mengajak atau mendorong para badan publik untuk lebih segera memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik. Pertanyaan terakhir Bapak, menurut Bapak apakah badan publik di seluruh Kepri ini sudah memenuhi ekspektasi Bapak dari Komisi Informasi ini Pak? Nah, kalau dilihat dari hasil yang terakhir ini yang MONEF tahun 2024 tentu masih sangat jauh ya, sangat jauh. Nah, kalau dari data yang kami peroleh terakhir itu dari 91 yang submit itu hanya 28 yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penilaian lanjutan, baik itu visitasi maupun presentasi nantinya. 28. Nah, tentu itu kan hanya berapa persen lah dari 91. Nah, tentu ini menjadi perhatian kami di KI untuk kembali mengulangi lagi ya, melakukan sosialisasi maupun edukasi terhadap pimpinan badan publik dan PPID-nya, karena ada juga indikasinya yang kami pelajari bahwa orang-orang di PPID itu ternyata adalah orang baru, sehingga dia tidak paham apa yang dilakukan, kemudian dia tidak tahu tanggung jawabnya sampai di mana. Nah, ditambah lagi mungkin kurangnya komunikasi antara PPID dengan pimpinan badan publik. Nah, ini kan tentu harus ada yang kami lakukan untuk mempertemukan ini, masalahnya di mana, penyelesaiannya bagaimana. Walaupun memang ya untuk catatan kita bersama, MONEF itu bukan untuk perlombaan sebenarnya. Ya, betul. Bukan untuk perlombaan siapa jago-jagoan, tidak. Kita hanya mau melihat sejauh mana keseriusan satu badan publik untuk melaksanakan undang-undang itu sendiri. Karena tadi kan ada di pasal 52, mudah-mudahan saya tidak salah, itu disebutkan badan publik yang lalai untuk mengunggah atau menyampaikan informasi secara berkala, informasi yang serta-merta, itu boleh dipidana. Dipidana. Jadi memang harus jadi perhatian ketika misalnya katakanlah PPID yang lama ini dipromosikan ke bidang yang lain. Nah, pimpinan badan publik harus menjamin PPID yang baru nanti itu sudah ada transfer knowledge di situ. Jadi tidak serta-merta ini pindahkan ke sana, pindahkan kemarin, ini taruh dia, apalagi ada persepsi selama ini udahlah PPID itu apa kadarnya saja, begitu ada data ya sampaikan, begitu ada ini nanti proses penilaian gitu. Kalau khususnya kantor wilayah Kementerian Agama gimana Pak? Maksudnya dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah penilaian yang untuk yang kabupaten kota kami belum lihat ada berapa itu, tapi secara jumlah tadi kami sebutkan 28, ada 9 di tingkat provinsi termasuk salah satunya Kemenak ini,
Yang 19 itu saya tidak tahu apakah semua Kemenak kabupaten kota itu ada di bagian yang 19. Mudah-mudahan ada. Ada. Tadi saya dapat informasi Bintan, Mas, salah satu gitu ya. Bintan. Oke, Bapak Arison, terima kasih Pak atas kedatangannya di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Pulau Riau, khususnya di podcast Teh Hopeng Kemenak Kepri ini, Pak. Jadi banyak informasi, banyak ilmu baru yang saya dapatkan, Pak, bahwa Komisi Informasi ini tidak berperan dalam hal untuk mempidana seseorang. Tapi adalah untuk memediasi, dalam artian ketika persoalan permintaan data ditolak oleh badan publik dan dengan masa tunggu waktu sampai sekian hari, atau 47 hari, barulah peran dari media Komisi Informasi untuk menyelesaikan mediasi atau menyelesaikan persengketaan permintaan data tersebut, kecuali ketika ada penyalahgunaan data atau informasi, barulah bisa dipidana, Pak ya. Baik itu yang pemberi atau yang perminta, yang menguasai data. Jadi kita pun memang ada betul-betul harus memahami undang-undang itu seperti apa, syaratnya seperti apa ketika seseorang meminta informasi. Karena memang ada banyak kasus, Pak. Di kami pun ada banyak kasus ketika ada minta data, tapi ketika minta surat tidak ada, minta KTP pun tidak memberikan, akhirnya kami tolak, dan itu berujung emosi bukan di kitanya tapi di peminta. Demikian saja, Bapak. Terima kasih Bapak sekali lagi, Pak Arison. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan kita akan Kemenak Kepri masuk ke dalam nominasi informatif nanti ya. Amin. Demikian sahabat Tanjak, podcast kita hari ini banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.